Selamat datang di Kabupaten Aceh Jaya. Polres Aceh Jaya terbentuk pada tahun 2004 yang merupakan pemekaran dari Polres Aceh Barat, berlokasi di Jalan Pertiwi, Desa Sentosa, Kecamatan Krungsabe, Kabupaten Aceh Jaya. Terletak pada 04 derajat, 22 derajat, strip 05 derajat, 16 derajat lintang utara, dan 95 derajat, 02 derajat, strip 63 derajat, 03 derajat bujur timur, dengan luas wilayah 3.814 km persegi. Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari 9 kecamatan, 21 pemukiman, dan 172 desa, dengan batas wilayah meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidi dan Aceh Barat, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Wilayah Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari daerah pantai, daratan, dan pegunungan dengan hutan yang lebat, serta sungai-sungai besar dan kecil. Topografi pantai barat dengan dataran relatif sempit dan jurang-jurang yang terjal. Kepolisian Resort Aceh Jaya merupakan struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di bawah Kepolisian Daerah Aceh. Polres Aceh Jaya pada saat ini dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort Aceh Jaya dan dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort Aceh Jaya. Dalam pelaksanaan tugasnya, personil Kepolisian Resort Aceh Jaya didukung dengan Alsus dan Almatsus Utama Polri berupa Ranmor, R6, R4, R2, dan alat unggulan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian Resort Aceh Jaya memiliki beberapa sub-satker, antara lain bagian operasional. Bakops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat, dan atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres, serta mengendalikan pengamanan markas. Bagian perencanaan, Bakren bertugas menyusun rencana kerja, mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Bagian sumber daya manusia, bagian SDM melaksanakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri pada Polri, serta penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan. Bagian logistik, Baklog bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, persediaan barang, perbekalan umum, peralatan, fasilitas, dan konstruksi, serta angkutan. Satuan Reserse dan Kriminal, Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS. Sat Intelkam adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan, membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian dan pemberi pelayanan dalam bentuk surat izin, keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, dan bahan peledak, kegiatan sosial, politik masyarakat, dan surat keterangan catatan kepolisian. Satuan Reserse Narkoba, Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya yang selanjutnya disingkat Satres Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satres Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan, fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Satuan Pembinaan Masyarakat,
Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan kepolisian masyarakat, melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, kepolisian khusus, serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sat Samapta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan Kamtibmas, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban lainnya. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan tur jawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Satati bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Keuangan SIKE bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan masyarakat umum pada poliklinik, serta pelayanan kesehatan kesemaptaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian menyelenggarakan fungsi. Seksi Pengawas Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja, serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Seksi Provos dan Paminal Si Propam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personil. Seksi Umum SIUM bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Seksi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 3 huruf G bertugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, memproduksi, mengelola informasi, penyajian data, dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan pengaduan, pelayanan bantuan, pertolongan kepolisian, serta memberikan pelayanan informasi. SIKUM bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum. Polres Aceh Jaya membawahi 6 polsek
yang tersebar di 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, yakni Polsek Krungsabe. Polsek Krungsabe yang terletak di bagian pusat kota Kabupaten Aceh Jaya. Polsek Krungsabe membawahi 1 kecamatan, 2 mukim, dan 17 desa dengan jumlah penduduk 18.866. Dengan jarak tempuh ke Polres sekitar lebih kurang 2 km. Polsek Jaya. Polsek Jaya yang beralamat di Desa Bapao, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Polsek Jaya membawahi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Jaya dan Indrajaya, 5 mukim dan 48 desa yang penduduknya berjumlah 23.584. Dengan jarak tempuh ke Polres sekitar lebih kurang 50 km. Polsek Sampoinit. Polsek Sampoinit yang beralamat di Desa Menasah Pulang, Kecamatan Sampoinit, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Polsek Sampoinit juga membawahi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sampoinit dan Darul Hikmah. Terdapat 4 mukim dan 38 desa yang penduduknya berjumlah 15.608. Dengan jarak tempuh ke Polres sekitar lebih kurang 30 km. Polsek Setia Bakti. Polsek Setia Bakti yang beralamat di Desa Lok Gelumpang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Polsek Setia Bakti membawahi 1 kecamatan, 2 mukim, dan 13 desa dengan jumlah penduduk 9.563. Dengan jarak tempuh ke Polres sekitar lebih kurang 20 km. Polsek Panga. Polsek Panga yang terletak di Desa Kutatuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Polsek Panga membawahi 1 kecamatan, 2 mukim, dan 19 desa dengan jumlah penduduk 9.074. Dengan jarak tempuh ke Polres sekitar lebih kurang 20 km. Polsek Tenom. Polsek Tenom yang berada di Desa Tanoh Manyang, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Polsek Tenom membawahi 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tenom dan Pasiraya, 4 mukim dan 36 desa dengan jumlah penduduk 21.640. Dengan jarak tempuh ke Polres sekitar lebih kurang 30 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya selaku penjabat Bupati Aceh Jaya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-78. Semoga Polisi Republik Indonesia semakin jaya dan semakin dicintai rakyat. Mari kita sukseskan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim selaku Kepala Negara Aceh Jaya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-78. Semoga polisi semakin dicintai rakyat. Mari kita sukseskan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Komandan Kodim 0114 Aceh Jaya mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-78. Semoga Polisi Republik Indonesia semakin jaya dan semakin dicintai rakyat. Mari kita sukseskan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya semakin dicintai rakyat. Mari kita sukseskan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Salam revisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Fuad, Ketua Pengadilan Negeri Calang, mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-8. Semoga Polisi Republik Indonesia semakin jaya dan semakin dicintai rakyat. Mari kita sukseskan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Saya selaku Ketua MPU Kabupaten Aceh Jaya mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-78. Semoga Polisi Republik Indonesia semakin jaya dan semakin dicintai rakyat. Mari kita sukseskan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Reza Palevi, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya, mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-78. Semoga Polisi Republik Indonesia semakin jaya dan semakin dicintai rakyat. Mari kita sukseskan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas. Salam presisi.